Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa menjumpai kita pada pagi hari ini melalui sapaan firman Tuhan. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Maka Tuhan berkatilah hati pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami dengar menjadi rema bagi kami. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini dari Markus 10 ayat 45. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman ini sangat menarik. Dan isinya begitu luar biasa. Tentu ya, karena firman Tuhan luar biasa. Dikatakan di sini, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Siapa anak manusia? Tentu kita semua tahu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, Mesias yang diutus oleh Tuhan menjadi juru selamat dunia. Juru selamat dunia datang untuk menyelamatkan kita. Dan satu teladan atau contoh yang diberikan juru selamat dunia kepada kita, bagian dari memberi keselamatan itu, bagian dari untuk menyelamatkan manusia itu diberikan adalah pelayanan. Tuhan datang untuk melayani kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melayani artinya membantu, menyiapkan, dan mengurusi. Jadi Tuhan membantu kita. Tuhan menyiapkan kita. Tuhan mengurusi kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu membantu kita melalui apa? Melalui pertolongan Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk kita tidak menjadi jatuh karena kelemahan kita atau di dalam kelemahan kita. Dan Tuhan menyiapkan kita untuk apa? Menyiapkan kita untuk dapat menjadi orang-orang yang teguh, yang kuat di dalam memberitakan firman Tuhan, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Bahkan mengurusi kita. Apa artinya mengurusi? Mengurusi itu bukan hanya dibantu, bukan hanya ditolong, mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi ibaratnya kalau orang pergi ke kantor ya, seorang bapak mau pergi ke kantor, mengurusi atau diurusilah semua keperluan atau kebutuhannya, maka dipersiapkan bajunya, dipersiapkan sarapannya, dipersiapkan bolpennya yang akan dibawa, buku-bukunya dan sebagainya. Sehingga semuanya menjadi beres. Kita juga demikian di dalam kehidupan kita. Semua Tuhan sudah persiapkan bagi kita, disediakan bagi kita. Itulah bagian dari pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, melayani kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan bukan itu saja. Teladan yang diberikan Kristus ketika datang ke tengah-tengah dunia ini, bagian dari pelayanannya, melayani umatnya adalah menyembuhkan, membebaskan para tawanan atau orang-orang yang tertindas, yang teraniaya, yang terpinggirkan, yang dilecehkan atau dicemooh orang lain. Penyakit kusta kalau kita ingat. Dulu orang yang berpenyakit kusta itu dianggap
sakit kutukan, sehingga menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus merangkul orang-orang yang terpinggirkan, yang terlupakan. Bukan hanya orang-orang sakit kusta yang disembuhkan, bahkan perempuan yang dianggap sampah masyarakat karena perzinahan, karena kawin berkali-kali. Tuhan Yesus mengampuni dosanya, lalu kemudian mengingatkan perempuan itu untuk tidak lagi melakukan hal yang seperti itu. Tetapi Tuhan datang tidak ikut serta membenci atau meminggirkan atau mencemooh. Tetapi justru Tuhan menyelamatkan mereka. Orang yang mati dibangkitkan seperti Lazarus. Orang yang terkena kerasukan setan, roh-roh jahat, ditolong oleh Tuhan. Semua itu adalah pelayanan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, umatnya di dunia ini. Lalu sebagai umat Tuhan, sebagai para pengikut Yesus, apakah yang telah kita lakukan sebagai pelayanan kita di tengah-tengah kehidupan kita? Bukan hanya di tengah-tengah gereja, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari, di tengah-tengah pekerjaan kita di mana kita bekerja. Apakah kita sudah menunjukkan sebuah pelayanan di tengah-tengah dimensi kehidupan kita, baik di pekerjaan kita, baik di masyarakat, baik di gereja maupun di tengah-tengah keluarga kita? Atau justru kita menjadi orang-orang yang bersikap bosi? Bapak Ibu Saudara-saudara, ada istilah bosi ya, yaitu sikap ngebos. Jadi hanya mau dilayani oleh orang lain, tetapi tidak pernah mau peduli atau tidak mau untuk melayani orang lain. Orang yang bersikap ngebos hanya perintah sana, perintah sini, hanya mau dimengerti, tetapi tidak mau mengerti orang lain. Sikap ngebos adalah sebuah tindakan keegoisan karena lebih banyak menuntut daripada tetapi tidak mau dituntut untuk suatu tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita suatu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para pengikut Kristus Yesus adalah melayani, membantu, bahkan menyiapkan orang lain, mau mengurusi orang lain, mau membantu orang lain. Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam seluruh dimensi melayani. Arti kata melayani itu, orang sering mengidentikan melayani itu hanya pelayanan di tengah-tengah gereja. Bukan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jauh lebih luas arti melayani yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Contoh pelayanan, contoh melayani sudah diberikan Tuhan kepada kita. Baik itu sikap mau berkorban, tidak takut untuk membela orang-orang yang lemah, siap menolong orang-orang yang berkekurangan, lalu kemudian tidak menjadi ambil bagian dari sikap yang menghakimi orang lain, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, membela perkara-perkara orang yang dianggap
sampah masyarakat yang dibenci karena sikapnya, kesalahannya, dosanya dahulu, seperti perempuan yang kawin berkali-kali, tetapi Tuhan mengingatkan dan menyuruh dia bertobat. Kita cenderung untuk menghakimi orang lain. Ternyata menghakimi bukanlah satu sikap melayani. Jadi kita juga tidak boleh menghakimi. Karena apa? Karena kalau kita tidak menghakimi, itu juga bagian dari sikap melayani. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikut teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Selamat melayani Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan yang telah mengingatkan kami melalui firman Tuhan pagi hari ini, bahwa Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia, datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Dan itulah teladan yang harus kami ikuti ya Tuhan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Bapa untuk dapat melakukan yang seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.